Bangsa kita adalah bangsa yang sangat kaya, termasuk kaya akan misteri. Selamat datang di channel Bobby Gribo. Budi berjalan cepat melewati pagar kontrakan itu. Di dalam sudah ada Eko dan Tino. Mereka bertiga adalah konten kreator horor yang sering melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang dianggap angker oleh masyarakat. Guys, aku ada kabar baik nih. Aku barusan nemu spot tempat angker yang bisa kita jadikan tempat konten, kata Budi seketika dia sampai ke rumah itu. Ya, mereka bertiga sudah sekitar 1 minggu ini pusing untuk mencari lokasi horor untuk dijadikan konten. Sebab sudah hampir semua tempat horor di kota mereka sudah pernah mereka kunjungi. Kamu dapat info dari mana tentang rumah itu? Tanya Tino. Kemudian berceritalah Budi bahwa kemarin sore ketika hujan lebat dia berteduh di suatu gubuk di tengah sawah. Tak berselang lama, ada seorang pemuda yang juga ikut berteduh. Setelah ngobrol beberapa saat, berceritalah Budi bahwa dia adalah konten kreator horor. Pemuda itu pun menyarankan Budi untuk mengunjungi suatu bangunan yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Coba deh mas, ke sana, kata orang-orang sih. Bangunannya serem, nggak ada yang berani masuk ke sana, kata pemuda itu. Bak Gayung bersambut. Budi pun langsung meminta alamat rumah yang dimaksud. Gimana nih? Kita survei dulu apa gimana? Tanya Eko. Kalau menurutku sih, kita survei dulu aja. Biar kita tahu spot-spot mana aja yang bagus buat dieksplor, jawab Budi. Idenya pun disetujui oleh Eko dan Tino. Pada malam yang sudah disepakati, mereka bertiga pun langsung menuju ke lokasi. Ini sih nggak salah. Dari auranya aja nggak enak banget. Pasti banyak spot menarik, kata Eko setibanya di depan rumah tua yang terbengkalai itu. Mereka pun mulai memasuki area halaman yang tertutup rapat oleh semak tanaman liar. Pintu depan rumah tampak tua dan berderit, seperti sudah bertahun-tahun tak dibuka. Setelah saling menatap, Eko akhirnya memutar kenop pintu dan membuka pintunya dengan perlahan. Begitu memasuki rumah, mereka langsung merasakan hawa dingin yang menusuk kulit, seolah ruangannya tak pernah tersentuh sinar matahari. Di dalam, kondisinya tak kalah buruk. Lantai berdebu, dinding dengan cat yang mengelupas, dan jendela yang sudah lama tak terbuka. Tanpa ragu, mereka pun memutuskan untuk memasuki bagian rumah itu lebih dalam. Awalnya, mereka tak merasakan apa-apa. Namun saat mereka berjalan lebih dalam, terdengar suara aneh, seperti langkah kaki yang pelan-pelan mengikuti mereka. Budi menoleh. Ada yang jalan di belakang kita, kata Budi. Mereka bertiga menoleh. Namun jelas, tak ada apa-apa di belakang mereka. Perasaan kamu aja, Bud, sahut Eko mencoba bersikap tenang. Namun jelas bahwa dia sedikit cemas. Mereka terus melangkah, dan semakin dalam mereka masuk, semakin terasa suasana yang mencekam. Nafas mereka sedikit terengah. Mereka tak bisa lagi menutupi kegelisahan yang mereka rasakan. Tanpa disadari, mereka sudah berada di lorong panjang yang dipenuhi dengan pintu-pintu tertutup. Agak aneh, salah satu pintu di ujung lorong tampak berbeda dari yang lain. Seperti baru dicat dan terlihat lebih rapat. Tak butuh waktu lama untuk mereka untuk menghampiri pintu tersebut. Mereka bertiga saling pandang.
Agaknya pikiran mereka sama. "Masuk nggak nih?" tanya Eko. "Aku kok merinding ya? Gak biasanya deh begini," jawab Budi. "Apa harusnya kita nggak kesini ya?" bisik Tino. Akhirnya mereka bertiga pun sepakat untuk kembali ke depan dan tak melanjutkan penelusurannya. Tetapi sebelum mereka berbalik, terdengar suara ketukan pelan dari balik pintu tersebut. Suaranya jelas sekali berasal dari balik pintu yang tertutup rapat. Semua diam. Waktu seolah berhenti. Jantung mereka bertiga berdegup kencang. "Siapa itu?" kata Eko memberanikan diri untuk berkomunikasi. Namun tentu saja tak ada jawaban. Kembali mereka saling pandang. Ketakutan mereka kini semakin menjadi-jadi. Namun ada rasa penasaran yang tak bisa diabaikan. Eko nekat. Perlahan dia mulai kembali ke depan pintu reot itu. Tangannya sudah siap memutar gagang pintunya, namun belum juga tersentuh. Tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Di dalam, ruangannya gelap sekali. Sama sekali tak ada cahaya dari luar. Namun, ketika senter mereka arahkan ke tengah ruangan, ternyata terdapat kursi tua tepat di tengah ruangan. Seolah terhipnotis, Eko melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam. "Kok, ngapain kamu?" bisik Tino. Budi dan Tino ragu, namun akhirnya mereka pun ikut melangkahkan kakinya ke dalam ruangan tersebut. Ketika semakin dekat, barulah mereka sadari ternyata kursi itu tidaklah kosong. Ada sebuah boneka kecil yang duduk di atasnya. Boneka itu tatapannya kosong dan wajahnya tampak menyeramkan. Budi mengarahkan senternya ke semua sudut ruangan. Tak ada apa-apa, namun sedari tadi dia merasa bahwa dia sedang diawasi dari segala penjuru. Bulu kuduknya berdiri, merinding dari ujung kaki ke ubun-ubun. "Kita keluar aja yuk kok," kata Budi kepada Eko. "Sebentar," gumam Eko. Eko masih mengamati boneka itu, menyentuhnya untuk memastikan itu hanyalah boneka biasa. "Ah, cuma boneka biasa," kata Eko. "Ya udah balik yuk," kata Tino. Belum sempat ada yang menjawab, tiba-tiba pintu ruangan tersebut tertutup dengan keras. Sontak, mereka bertiga melihat ke arah pintu. Anehnya, ketika pandangan mereka berbalik, boneka itu sudah tak ada di kursi. Keringat dingin semakin deras mengucur. "Gak beres ini," gumam Eko. Mereka pun berlari ke arah pintu dan berusaha membukanya. Namun pintunya seperti ada yang mengganjal dari luar. Bahkan mereka mendobrak pintu itu bebarengan. Namun tetap tak bergerak. Pintunya tetap tertutup. Di tengah kegugupannya, mereka mendengar suara decitan kursi di belakang mereka bergeser. Mereka pun menoleh. Boneka yang tadi mereka lihat kini berubah menjadi sosok mengerikan dengan tangan yang menjuntai ke lantai. Makhluk itu perlahan mendekati mereka. Untung saja, saat itu pintu yang tadinya terkunci sudah bisa mereka buka. Larilah mereka pontang-panting keluar dari rumah angker itu. Karena mereka penasaran dengan apa yang sebenarnya mereka lihat. Esoknya, mereka pun berinisiatif untuk mencari tahu perihal sejarah rumah tua tersebut. Yang mengejutkan adalah
Tak ada satupun warga kampung yang tahu tentang rumah angker yang mereka maksud. Rumah yang mana sih, Mas? Di kampung sini, setahu saya tak ada rumah kosong deh, kata penjaga warung yang mereka tanyai. Begitupun dengan warga kampung yang lain. Jawaban mereka juga sama. Tak satupun dari mereka tahu perihal rumah angker yang mereka maksud. Untuk membuktikan, mereka bertiga mengajak salah satu warga kampung ke lokasi rumah angker yang mereka datangi tadi malam. Dan alangkah kagetnya mereka bertiga sebab rumah yang tadi malam mereka kunjungi tak ada di situ. Sumpah Mas, tadi malam ada rumah di sini, kata Eko. Dari dulu di sini ya kebun kosong Mas, gak pernah ada rumah, kata warga tersebut. Mereka bertiga saling pandang. Lalu, tadi malam mereka pergi kemana?